Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Indah Ayu Permatasari dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 236210877, kelas A2 semester 2. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas yaitu studi kasus tentang mini buat database yang lebih kompleks, misalnya berisi tabel order yang di dalam tabelnya berisi order ID, order date, dan customer ID. Lalu buat lagi tabel customer yang di dalamnya berisi customer ID dan customer name. Lalu ada tabel order items yang di dalamnya berisi order item ID, product ID, dan quantity. Dan ada tabel produk yang berisi product ID, product name, dan price. Oke, kita langsung saja buat database-nya. Yang pertama yaitu buka Exam. Lalu kita start Apache sama MySQL. Kemudian Windows R, klik CMD, oke. Lalu di sini kita koneksikan examnya ini dengan CMD, yaitu dengan perintah cd garing enter cd exam enter cd MySQL enter cd bin enter MySQL min root. Waktu tadi saya sudah buat database-nya, jadi kita langsung saja gunakan perintah show database untuk melihat database yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa kita lihat saya sudah membuat database-nya yaitu aginstore. Kita gunakan database aginstore dengan perintah use aginstore. Lalu show table untuk melihat tabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam database tabel sudah terdapat customer, tabel customer, tabel order item, tabel order, dan tabel produk. Oke, perintah berikutnya kita disuruh isi dari masing-masing tabel. Karena untuk mempersingkat waktu saya sudah isi masing-masing tabel tersebut. Jadi untuk kita lihat apakah sudah terisi apapun, kita gunakan perintah desc Oke, bisa kita lihat di sini. Saya sudah isi dari masing-masing tabel tersebut, di mana tabel customer saya juga sudah isi dengan customer ID, customer nama. Di tabel order item sudah diisi dengan order item, ID, order ID, product ID, quantity. Lalu di tabel order sudah terisi dengan order ID, order date, customer ID. Kemudian di tabel produk sudah terisi product ID, product name, dan price. Lalu perintah selanjutnya masukkan data sampel ke dalam tabel-tabel tersebut. Jadi saya sudah memasukkan data sampel ke dalam tabel-tabel tersebut. Jadi kita bisa langsung menggunakan perintah select bintang from nama tabelnya untuk melihat apakah sampelnya sudah terisi atau belum. Oke, bisa kita lihat di sini sampelnya sudah terisi. Kita munculkan sampel dari tabel-tabel yang lain dulu ya.
Oke, di sini saya udah isi sampel dari masing-masing tabel. Yang ini isi dari sampel dari tabel customer, yang ini tabel order, yang ini tabel produk, lalu yang terakhir ada order item. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya. Tuliskan query untuk menampilkan detail setiap order termaksud nama pelanggan, produk yang dipesan, dan jumlahnya menggunakan inner join. Oke, kita lanjut saja buat tugasnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini kita gunakan perintah select tabel order yang di dalamnya terdapat order ID, lalu selanjutnya tabel order yang di dalamnya terdapat order date, lalu tabel customer yang di dalamnya terdapat customer ID, lalu tabel customer yang di dalamnya terdapat customer name, kemudian tabel produk yang di dalamnya terdapat product name, kemudian ada tabel order item yang di dalamnya terdapat quantity. Lalu from order, dari tabel order kita inner join-kan tabel customer on di dalam tabel order yang terdapat customer ID sama dengan tabel customer yang di dalamnya juga terdapat customer ID. Lalu inner join-kan lagi tabel order item on, di dalam tabel order terdapat order ID yang mana sama dengan di dalam tabel order item juga terdapat order ID. Lalu inner join product tabel product on, di dalam tabel order item terdapat product ID yang mana sama dengan pada tabel produk juga terdapat product ID. Lalu kita enter. Oke, di sini bisa kita lihat data-datanya yang sudah kita masukkan. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu tulis query untuk menampilkan total nilai setiap order dan menjumlahkan jumlah dikali harga produk dengan menggabungkan tabel order, order item, dan produk. Oke, untuk perintah yang ke berapa tadi ya? Oke, untuk perintah yang C, di sini kita gunakan select. Di dalam select tabel order yang di dalamnya terdapat customer ID, dalam tabel order juga terdapat order ID, dalam tabel produk terdapat product ID, dalam tabel produk terdapat harga atau price, di dalam tabel produk juga terdapat product name, di dalam tabel order item terdapat quantity, di dalam tabel order item terdapat order item ID. Lalu di sini kita untuk mengetahui total bayarnya kita gunakan ini sum tabel order dalam tabel order item yang di dalam tabel order item terdapat quantity itu dikalikan dengan tabel produk yang price, lalu AS total bayar. Kemudian dari tabel order kita energikan tabel order item on tabel order yang di dalamnya terdapat order ID sama dengan tabel order item yang di dalamnya juga terdapat order ID. Lalu inner join-kan lagi tabel produk on pada tabel order item yang di dalamnya terdapat product ID sama dengan tabel produk yang juga di dalamnya terdapat product ID. Lalu group by tabel tabel order yang di dalamnya terdapat order ID. Lalu kita enterkan. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, lalu di sini ada tambahan tabel dari total bayarnya yang tadi kita gunakan sum tabel order item yang mana data kuantitinya dikalikan pada tabel produk yang datanya price. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu tulis query untuk menampilkan semua pelanggan beserta order mereka, termaksud pelanggan yang belum membuat order menggunakan left join. Oke, langsung saja kita buat.
Oke, di sini untuk perintah soal yang terakhir kita gunakan select. Di dalam tabel customer terdapat customer ID, dalam tabel customer juga terdapat customer name, lalu dalam tabel order terdapat order ID, di dalam tabel order juga terdapat order date, lalu dari tabel customer kita left joinkan tabel order on tabel customer yang di dalamnya ada customer ID sama dengan tabel order juga yang di dalamnya terdapat customer ID, lalu kita enter. Nah, gunanya kita menuliskan ini semua yaitu untuk menampilkan tabel customer yang bagian datanya custom ID. Seperti itu. Oke, ini bisa kita lihat sudah muncul ya. Oke, dia ini tampilannya dari soalnya tadi kan kita disuruh menampilkan semua pelanggan beserta order mereka termasuk pelanggan yang belum membuat order menggunakan left join. Di sini bisa kita lihat ada pelanggan yang belum membuat order yaitu Mahen dan di order ID-nya 0, kemudian di order date-nya 0. Kenapa 0? Karena tadi untuk mengisi tabelnya saya gunakan perintah not null yang mana jika tidak kita isi data tersebut maka dia akan bertuliskan 0. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.